Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita melanjutkan ya perkuliahan mata kuliah kewarganegaraan dengan bahasan selanjutnya. Di mana minggu lalu kita sudah membahas mengenai identitas nasional dan hari ini kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara ya. Nah, untuk hak dan kewajiban warga negara ini sebelum kita masuk ke materinya ya, di pertemuan pertama saya sudah pernah meminta teman-teman untuk menyampaikan pandangan ya. Nah, hari ini untuk teman-teman yang sudah memberikan pandangan tentang hak dan kewajiban warga negara, nanti yang ditampilkan nih pendapatnya bisa langsung dibacain ya sama teman-temannya. Jadi biar teman-temannya semua dengar dan tahu nih pandangan dari teman-teman terkait hak dan kewajiban warga negara itu seperti apa ya. Slide saya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke ya. Sudah, Bu. Oke, di sini kita mulai yang pertama ada Firda. Silahkan ya Firda. Baik, Bu. Saya bacakan. Menurut pandangan saya, hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu masih lemah dan tidak menjamin banyak hal, sehingga banyak masyarakat yang belum merasakan kesejahteraan. Begitu juga dengan pejabat pemerintah yang belum melaksanakan kewajibannya dengan benar dan menggunakan haknya dengan bijak. Sebagai warga negara yang baik, memang sudah seharusnya kita melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan. Akan tetapi menurut saya, jika ada warga negara yang belum memenuhi hak dan kewajibannya, hal yang perlu dibenahi adalah hak dan kewajiban pejabat pemerintah yang warga negara lihat sebagai acuannya. Oke, terima kasih Firda ya. Jadi Firda di sini menekankan bahwa contoh gitu ya dari pemerintah itu penting mungkin ya untuk agar masyarakat juga bisa melakukan hal yang sama ya, memenuhi kewajibannya misalnya ya. Mungkin itu ya poinnya yang dari Firda ya. Ya Bu, seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Firda. Selanjutnya ada Asya. Halo Ibu. Iya Asya, silahkan. Menurut saya, hak merupakan segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengimbangi antara hak dan kewajiban agar tercipta kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang, maka dapat menimbulkan konflik karena seseorang yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan haknya. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Asya. Jadi memang kewajiban itu diperlukan ya, memenuhi kewajiban itu diperlukan untuk nantinya mendapatkan haknya ya. Jadi itu poin dari Asya ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada Putri. Halo Ibu. Halo. Ya, menurut saya, hak dan kewajiban warga negara adalah hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh setiap orang. Menurut saya, hak dan kewajiban warga negara adalah setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama. Selain itu, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban yaitu wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berkewajiban untuk membela dan mencintai negara. Hak dan kewajiban negara di Indonesia perlu diimbangi agar negara Indonesia tidak runtuh. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Putri. Jadi kalau dari Putri hak dan kewajiban harus seimbang ya agar Indonesia tidak runtuh. Jadi kalau mau baik-baik saja nih Indonesia, nggak ada permasalahan yang besar ya, setiap orang harus paham ya apa saja kewajibannya dan harus juga bisa mendapatkan hak-haknya yang bisa atau yang dapat yang sudah ditentukan bahwa itu adalah haknya ya. Oke, terima kasih Putri. Kemudian lanjut yang terakhir nih, Maulina. Menurut pandangan saya mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak dan kewajiban itu istilah yang tak bisa terpisahkan dan terkait satu sama lain.
Hak itu adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir, dan tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang dengan rasa tanggung jawab. Mudahnya, setiap warga negara yang menjalankan kewajibannya akan mendapatkan haknya. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban yang juga diatur dalam undang-undang. Seluruh hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, baik. Terima kasih ya Maulina ya. Jadi di sini Maulina mengambil ya dari salah satu sumber yang disampaikan nih panjang kalau saya lihat di jawabannya Maulina ya di channel pertemuan yang pertama kita bertemu ya. Jadi memang sudah lengkap ya Maulina melampirkan nih berbagai contoh dari hak dan kewajiban yang ada dari pasal 27 sampai dengan 34. Nah, nanti kita akan lihat ya beberapa contohnya di bahasan hari ini. Jadi kurang lebih ini ya pandangan dari teman-temannya tentang hak dan kewajiban yang dimana ya kurang lebih sama bahwa hak itu hal yang bisa kita dapatkan dan kewajiban itu adalah hal yang harus kita penuhi ya, dan ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang ada di Indonesia ataupun dia warga negara Indonesia tapi ada di luar negeri ya, luar negara Indonesia, dia juga punya hak dan kewajibannya tentunya ya atas negara Indonesia itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban warga negara itu ya, bagaimana kita akan melihat siapa saja itu warga negara, bagaimana itu warga negara, kemudian apa saja yang membuat dia mendapatkan suatu kewarganegaraan misalnya, lalu apa saja contoh dari hak dan kewajiban warga negara Indonesia khususnya ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu ya makna dari warga negara itu sendiri. Nah, memang ya teman-teman pasti tahu ya bahwa di dalam suatu negara ya unsur dari negara itu adalah rakyat, wilayah dan juga pemerintah ya, dimana tentunya rakyat dan pemerintah itu merupakan ya bagian ya dari warga negara itu sendiri. Bagaimana kalau dikatakan bahwa warga negara itu adalah bagian dari penduduk yang ada di suatu negara, entah itu dia masyarakat ataupun dia pemerintah gitu ya, ini adalah hal yang perlu teman-teman ketahui dan tentu teman-teman juga sudah biasa ya mendengarnya ya. Nah, di sini kita lihat warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen yang berasal dari kata civis yang berarti anggota atau warga dari city state ya. Jadi dalam hal ini warga negara itu bisa dikatakan citizen ya, teman-teman sering dengar istilah citizen ya. Jadi memang dia bisa dikatakan sebagai warga ya. Tapi nggak cuma untuk warga negara ya, luas, bisa saja orang-orang dalam satu komunitas ya, misalnya orang dalam satu kelompok tertentu itu bisa dikatakan citizen juga ya. Nah, di sini kita akan melihat skema dari warga negara itu rinciannya kalau di dalam suatu negara itu seperti apa nih, siapa sih yang sebenarnya adalah warga negara Indonesia, dari apa gitu ya. Misalnya ini kita melihat contohnya Indonesia ya. Orang-orang yang berada di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada yang dikatakan penduduk dan ada yang bukan penduduk. Nah, untuk penduduk itu adalah orang yang menetap tentunya ya di Indonesia. Kalau bukan penduduk misalnya dia hanya datang misalnya bermain selama 10 hari misalnya ya untuk berkunjung, tidak tetap ya, jadi dia tidak tetap ada di Indonesia atau di wilayah NKRI itu sendiri. Nah, dalam hal ini kemudian penduduk Indonesia itu dibagi lagi ya, di Indonesia ini ada warga negara Indonesia dan ada juga warga negara asing ya. Untuk warga negara Indonesia jelas ya, dia akan ada hak dan kewajibannya yang diatur di Indonesia sendiri, dan untuk orang asing tentunya mungkin dia ada aturan perizinan dan lain sebagainya yang membuat dia bisa menetap atau tinggal menjadi penduduk di Indonesia ya. Ini untuk posisinya ada di wilayah negara Indonesia ya. Dan untuk warga negara Indonesia lainnya pun banyak ya yang ada di wilayah asing ya. Itu mungkin skemanya bisa dikatakan sebagai orang yang berada di misalnya wilayah negara Jerman misalnya. Di sana ada penduduk dan bukan penduduk juga. Nah, di sana ada warga negara Jerman dan ada orang asing, salah satunya ya warga negara Indonesia. Mereka di sana tentunya dianggap sebagai orang asing ya.
Nah, kemudian dari skema ini kan kita udah lihat tuh siapa saja yang menjadi bagian dari warga negara Indonesia itu. Nah, di sini kita lihat pengertiannya ya. Warga negara itu berarti penduduk sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan mempunyai hak serta kewajiban dalam negara. Nah, jadi penentuan warga negara itu bisa dilakukan berdasarkan keturunan ataupun berdasarkan tempat kelahiran ya. Nanti kita akan lihat seperti apa contohnya. Kemudian dengan dia menjadi warga negara di suatu negara, sudah ditetapkan misalnya dia menjadi warga negara di suatu negara berdasarkan keturunan atau kelahirannya, nanti dia akan memiliki hak dan juga kewajibannya serta hak dan kewajibannya dalam negara. Jadi jelas ya, kalau kita sudah warga negara nih kita udah jelas kita punya hak atas sesuatu hal di negara ini dan kita juga punya kewajiban untuk negara. Sedangkan orang yang nggak punya kewarganegaraan tentunya mungkin akan bingung karena dia tidak bisa mendapatkan hak, tidak punya hak-hak di negara tersebut dan dia juga tidak punya mungkin kewajiban yang diatur jelas gitu ya terhadap negara tersebut. Jadi di situ timbul ya permasalahan untuk yang tidak ada warga negara. Nanti kita akan lihat ya. Nah, kemudian kita melihat makna dari kewarganegaraan. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, kita Bu. lanjut Jelas, ya. Bu. Oke. Nah, jadi di sini kita akan melihat kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik itu meliputi sense of identify. Nah, jadi ada karakteristik ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Atribut ya, atribut kewarganegaraan ya, atribut of citizenship gitu ya. Di antaranya ada sense of identify, bagaimana kita punya perasaan akan identitas nih. Kalau kita sudah merasa, oh saya, jadi dengan kita punya kewarganegaraan kita sudah ngeh nih, kita tahu bahwa oh kita punya identitas saya sebagai warga negara Indonesia seperti ini, seperti itu gitu ya. Kita sudah melihat ya identitas nasional tadi ya di pertemuan minggu lalu. Jadi kita paham bahwa kita harus memegang teguh itu, kita harus paham akan identitas kita, identitas nasional kita ya, identitas negara kita ya seperti apa. Jadi kita bangga akan hal itu ya. Kemudian yang berikutnya ada the enjoyment of certain right. Nah, ini adalah pemilikan atas hak-hak tertentu ya. Jadi kita tahu nih kita punya hak-hak apa saja, bagaimana kita meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang kita miliki, yang harus kita jaga seperti itu ya. Kalau kita punya hak atas sesuatu, tentu kita akan menjaga itu ya. Itu yang dimiliki oleh seorang warga negara ya. Misalnya ya terhadap negaranya dulu misalnya ya. Kemudian yang berikutnya ada the fulfillment of corresponding obligation. Nah, ini adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai ya. Selain kita punya hak, kita sebagai warga negara juga tahu bahwa kita punya kewajiban. Kewajiban yang sesuai seperti apa ya? Sesuai dengan diri kita sebagai warga negara Indonesia misalnya ya. Apa saja nih kewajiban kita, mungkin dalam usia berapa kewajibannya itu seperti apa. Kewajiban apa yang harus kita penuhi dengan apa yang kita miliki di negara ini gitu ya. Misalnya kalau punya kendaraan, kewajibannya apa nih atas negara gitu ya. Itu adalah hal yang harus kita pikirkan juga ya. Itu yang membuat kita karakteristik kita dari seorang warga. Jadi kita sebagai warga negara harus mau melakukan itu ya. Itu adalah bagian dari kewajiban kita dan kita juga harus mengerti apa saja yang menjadi milik kita atau hak-hak kita misalnya ya. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya ada a degree of interest and involvement in public affair. Nah, ini adalah tingkat ketertarikan kita atau keterlibatan kita dalam hal-hal yang terjadi di publik ya, masalah-masalah yang ada di publik atau di pemerintahan misalnya, bagaimana mungkin kita dalam hal pesta politik misalnya ya untuk negara ini ya, tentunya kita diharapkan nih setiap warga negara Indonesia tertarik untuk melihat, untuk ikut serta ya, untuk mengikuti perkembangannya ataupun terlibat di dalamnya ya, untuk mau memilih atau bahkan nanti mau jadi
orang yang dipilih gitu ya. Jadi terlihat nih bahwa kita ada rasa cinta tanah air ya, kita pengen negara kita menjadi lebih baik lagi. Kita mau terlibat dalam hal-hal untuk kebaikan negara ini ya. Misalnya tadi pesta politik dalam memilih pemimpin ya. Kita mau terlibat atau dalam melihat hal-hal yang terjadi di publik itu sendiri. Kalau kita melihat ada yang aneh ya kita bisa terlibat untuk melaporkan ataupun untuk menegur dan memperbaiki apa yang ada di sistemnya misalnya ya. Itu adalah hal yang harusnya mau dilakukan oleh warga negara Indonesia tentunya ya untuk kebaikan negaranya juga. Kemudian yang terakhir ada an acceptance of basic social value. Nah ini adalah penerimaan kita terhadap nilai-nilai sosial ya, nilai-nilai sosial yang ada di negara ini ya, yang dasar-dasar yang ada di Indonesia. Bagaimana Indonesia sendiri ya kita tumbuh atas penerimaan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang luhur yang sudah diajarkan sejak nenek moyang kita ya. Kita harus bangga akan itu, kita harus menerima dan kita mungkin perlu untuk melestarikannya dan melakukannya secara berkelanjutan. Misalnya gotong royong itu kan hal yang sejak dulu ada ya di Indonesia ya, sudah bisa dikatakan basic social value. Nah kita harus melakukan, melanjutkan, jangan malah menghilangkan ya. Ini adalah bentuk bahwa kita paham bahwa kita adalah tahu nih bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia itu nilai sosialnya tinggi ya, misalnya gotong royong, kemudian menghargai sesama ya misalnya ya. Pokoknya nilai-nilai sosial bersama yang terkandung atau yang sudah biasa dijalankan di Indonesia kita terima dan mau kita lakukan gitu ya. Jangan kita menolak gotong royong bukan hal yang baik, saya nggak mau melakukannya gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, karakteristik ya yang ada dari seorang warga. Nah dengan contohnya khususnya di Indonesia tadi ya. Kemudian berikutnya di sini kita lihat kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik. Nah ini ya, dalam hal ini bisa dikatakan kewarganegaraan bisa dikatakan sebagai keanggotaan kita dalam komunitas politik. Ya, bagaimana kan dengan kewarganegaraan berarti itu ada perkembangan dari suatu negara ya yang kemudian berkembang menjadi banyak nih masyarakat warga negara, mereka memiliki kewarganegaraan yang tentunya itu ada implikasinya nih pada kepemilikan atas hak-hak kita untuk berpartisipasi dalam politik itu sendiri ya. Kita juga punya kewajibannya seperti apa, kita punya hak suara. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kewarganegaraan itu memungkinkan kita punya hak dan kewajiban atas politik di Indonesia itu sendiri ya. Ini khususnya di Indonesia. Jadi teman-teman nih sudah punya hak pilih nih nanti untuk 2024 misalnya ya, pemilihan presiden misalnya dilaksanakan sesuai waktunya, teman-teman sudah punya hak pilih, teman-teman sudah bisa berkontribusi nih untuk kebaikan atau keberlangsungan negeri ini ke depannya akan seperti apa ya. Hak suara kita banyak ya, itu adalah hal yang sebaiknya kita gunakan, kita manfaatkan gitu ya, jangan sampai tidak ikut memilih ya, bebas pilihannya siapa saja yang sesuai mungkin ya dengan visi dan misi teman-teman nih ke depannya mau seperti apa Indonesia, atau mungkin melihat dari karakteristik calon pemimpinnya nanti siapa aja, lihat nih track recordnya selama ini seperti apa ya, karena tentunya hal itu perlu ya untuk keberlangsungan negara ini ya. Generasi-generasi muda itu punya hak suara yang sangat besar ya kalau dilihat dari jumlah, dan tentunya generasi muda juga punya pemikiran atau pandangan yang mungkin berbeda dengan orang-orang tua terkait siapa yang bisa menjalankan nih roda pemerintahan di negeri ini, sebaiknya orangnya seperti apa gitu ya. Dan ini penting juga ya buat teman-teman, karena teman-teman yang akan merasakan dan melanjutkan perjuangan dari para pendahulu kita ya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Nah,
Kalau kita bicarakan bahwa kewarganegaraan itu menunjuk pada hubungan ya dari warga negara dengan satu kelompok atau warga negara dengan negara tadi ya, terkait misalnya politik tadi ya, bagaimana kita ada hubungan ini kita dengan keberlangsungan negara ini seperti apa, karena kita punya hak untuk memilih misalnya ya. Nah, dari berbagai hubungan ya yang ada antara warga negara dengan suatu kelompok atau warga negara dengan negaranya itu sendiri, muncullah berbagai akibat-akibat yang ada gitu ya. Lahir berbagai akibat, di antaranya yang pertama adalah memunculkan identitas baru sebagai warga negara ya. Jadi dengan ada itu hadirlah nih warga negara ini yang kemudian dia menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitasnya, terhadap negaranya ya, kelompoknya ya tadi. Jadi kita sebagai warga negara ya dengan atribut kewarganegaraan, karakteristik kewarganegaraan yang kita jadi tahu, kita jadi punya rasa memiliki atas sesuatu yang ada di negara ini, memiliki atas negara ini. Jadi kita pengen negara ini menjadi lebih baik lagi ya, itu muncul ya dari hubungan antara warga negara dengan negara. Kemudian memunculkan aneka peran, partisipasi, dan bentuk-bentuk keterlibatan pada komunitas negara ya. Jadi misalnya tadi ya partisipasi politik ya, atau partisipasi lainnya lah ya dalam berbagai bidang yang ada di Indonesia, budaya ya teman-teman. Jadi ada melahirkan aneka peran kita ya, kita seperti apa, kita terlibatkah atau kita membantu untuk memperkenalkan budaya kita, atau kita membantu terselenggaranya pesta politik dengan baik. Itu adalah bagian dari rasa kita memiliki negara, rasa cinta kita sama tanah air ya. Kemudian berikutnya ada timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik. Jadi ada warga negara nih, ada negara nih. Nah, muncul nih hal-hal yang berupa hak dan kewajiban kita terhadap satu sama lain ya. Kita sebagai warga negara punya kewajiban atas negara ya, ada juga hak yang kita peroleh dari negara. Begitupun sebaliknya, negara juga punya kewajiban atas kita, dan dia juga punya hak yang dia bisa terima dari kita sebagai warga negara ya. Itu adalah hal yang tentunya teman-teman sudah ketahui ya, banyak hal-hal kecil mungkin yang sudah teman-teman rasakan terkait hak dan kewajiban warga negara ya teman-teman sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kewarganegaraan Indonesia nih, siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia? Yang menjadi warga negara Indonesia ya menurut hukum di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ya. Jadi di dalam undang-undang ini jelas ya, apapun gitu yang ada hubungannya dengan warga negara, antara warga negara dengan negaranya sendiri, hubungannya seperti apa, aturan-aturannya seperti apa, lengkap ya. Jadi kalau teman-teman pengen mengetahui lebih lanjut ya detailnya seperti apa, nanti bisa dibuka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Nah, isinya itu kurang lebih ya materi-materi yang diatur atau yang ditentukan ya, dijelaskan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini, diantaranya misalnya penjelasan tentang siapa saja nih yang jadi warga negara Indonesia. Kemudian berikutnya tentang misalnya nih kita bukan warga negara Indonesia, apa aja syarat kita untuk menjadi warga negara Indonesia? Misalnya kalau kita mau jadi warga negara Indonesia, apa saja syaratnya dan bagaimana nih caranya ya, tata caranya, pengajuannya, prosesnya, semuanya juga ada di sini. Kemudian misalnya nih kita warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan kita ya, itu juga diatur di sini. Apa saja yang membuat kita kehilangan kewarganegaraan. Kemudian berikutnya dia juga mengatur tentang misalnya kita tadi yang kehilangan kewarganegaraan mungkin karena suatu hal yang kita tidak ketahui atau tidak terjadi dengan cepat gitu ya. Ternyata kita kehilangan kewarganegaraan kita dan kita ingin lagi kembali menjadi warga negara Indonesia. Ada syaratnya ya, ada tata caranya juga yang bisa kita ikuti untuk kemudian kita bisa memperoleh lagi kewarganegaraan Indonesia. Itu disampaikan ya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nanti kalau mau baca boleh teman-teman cari aja di Google ya, pasti muncul ya isinya secara lengkap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Di sana juga
ada materi atau terkait ketentuan-ketentuan pidana ya yang berlaku mungkin untuk warga negara dan lain sebagainya, bisa dilihat ya. Kemudian kalau kita berbicara warga negara ya atau kewarganegaraan, dalam menentukan kewarganegaraan seseorang ya, itu ada dua asas atau prinsip dari kewarganegaraan itu, yaitu di mana tadi ya kita sudah lihat di depan bahwa disampaikan hak atau warga negara itu ada berdasarkan kelahiran ataupun berdasarkan keturunan gitu ya, kelahiran, tempat kelahiran ataupun dia keturunan mana gitu ya, ini kita bisa lihat ya. Jadi ada penentuan kewarganegaraan itu didasarkan pada sisi kelahiran. Kita lihat ada dua asas ius sanguinis dan asas ius soli. Bagaimana? Ius itu artinya adalah hukum atau dalil ya. Kemudian soli itu berarti tanah ya atau negeri, negara gitu ya. Jadi kalau kita lihat soli berarti negara, sanguinisnya itu berarti darah. Nah, di sini asas ius soli adalah asas daerah kelahiran ya, karena tadi negeri atau tanah. Kemudian asas ius sanguinis adalah asas keturunan ya, darah ya. Jadi dari darah keturunannya seperti apa. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ada dua asas ius sanguinis dan asas ius soli, di mana asas ius soli adalah asas daerah kelahiran, yang berarti bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Misalnya si X lahir di negara Indonesia, maka si X berstatus sebagai warga negara Indonesia. Jadi asas ius soli itu menyatakan bahwa kewarganegaraan dari seseorang itu ya ditentukan dari di mana, tempat di mana dia dilahirkan. Nah, jadi itu adalah ius soli. Kemudian untuk asas ius sanguinis adalah atas asas keturunan. Nah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Contohnya yaitu seseorang yang berketurunan dari warga negara X, maka ia juga berstatus sebagai warga negara X. Nah, jadi asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan nih bahwa kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan keturunan ya, keturunan dari orang tersebut, keturunan dari orang tuanya ya, dari orang tuanya warga negara apa nih turun nih kepada anaknya ya, jadi darahnya jelas. Jadi tidak memperhatikan di mana tempat dia dilahirkan ya, tapi berdasarkan keturunan dia dari mana ya. Nah, dari dua asas ini ya, dalam asas penentuan kewarganegaraan ini berbagai negara memiliki asas atau menggunakan asas yang berbeda-beda ya. Teman-teman bisa cari mana aja yang menggunakan asas ius sanguinis, mana aja negara-negara yang menggunakan asas ius soli. Nah, dengan adanya perbedaan ya penentuan kewarganegaraan dari berbagai negara di dunia, itu kemudian dapat menciptakan problem ya, memunculkan masalah-masalah kewarganegaraan. Masalahnya yang muncul itu apa nih contohnya? Nah, ini yang di sebelahnya ya, ada bipatrid dan apatrid, di mana bipatrid itu adalah istilah untuk orang yang punya dui kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ya, dua kewarganegaraan. Kemudian untuk apatrid itu adalah istilah untuk orang yang nggak punya kewarganegaraan atau tanpa kewarganegaraan. Ini permasalahan ini muncul karena ada dua asas ini ya, asas ius sanguinis dan asas ius soli tadi. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya seperti apa nih ya. Untuk bipatrid atau dui kewarganegaraan itu timbul apabila menurut peraturan dari dua negara, seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut. Misalnya seseorang yang terlahir dari orang tua yang berkewarganegaraan X sebagai penganut asas ius sanguinis, dan ia bertempat tinggal dan lahir di negara Y sebagai penganut asas ius soli. Dengan demikian seseorang itu mempunyai status bipatrid ya, jadi dia jadi dapat dua nih, dari keturunannya dapat, dari tempat tinggal nih orang tuanya sekarang, tempat dia dilahirkan dia juga dapat ya. Nah, kalau apatrid itu apa? Nah, yang menyebabkan dia menjadi tanpa kewarganegaraan itu adalah sebaliknya ya. Bagaimana ini timbul
Apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang itu tidak diakui sebagai warga negara dari negara manapun, misalnya A dan B adalah suami istri yang berstatus warga negara Y berazas ius soli. Mereka berdomisili di negara X yang berazas ius sanguinis ya. Kemudian terlahirlah dia di dunia ya, seorang anak. Menurut negara X, anak itu bukan warga negaranya karena bukan keturunan negara situ ya, dan begitu pula menurut negara Y, dia tidak diakui karena dia lahirnya di negara lain nih, bukan di negara Y tadi ya, bukan di tempat di mana orang tuanya lahir ya, jadi beda tempat nih, maka akhirnya dia nggak punya status kewarganegaraan. Nah, dari dua permasalahan ini ya, baik bipatrid dan apatrid tadi, setelah adanya tadi ya asas ius sanguinis dan asas ius soli yang menghasilkan permasalahan yaitu bipatrid dan apatrid. Bipatrid dan apatrid itu kemudian menghasilkan atau menimbulkan masalah lagi dalam suatu negara. Bagaimana orang-orang yang apatrid misalnya ya, karena dia nggak punya kewarganegaraan atau dia tidak dianggap sebagai warga negara-negara tersebut, jadinya dia berarti dianggap mungkin orang asing gitu ya, nggak tahu nih orang mana. Berarti di tempat negara dia tinggal dia jadi nggak jelas ya hak dan kewajibannya, atau hak dan kewajibannya terbatas tentunya ya dibandingkan warga negara itu sendiri atau penduduk yang ada di sana ya. Bagaimana mungkin surat-suratnya sulit, pengurusan apapun sulit ya, karena dia tadi nggak punya warga negara baik dari manapun. Nah, kemudian untuk yang bipatrid, dia juga bisa menimbulkan masalah. Masalahnya apa ya? Dia jadi mengacaukan nih keadaan kependudukan yang ada di negara yang memberikan dia kewarganegaraan ya, berarti dua tadi ya. Jadi dia terdaftar sebagai warga negara di dua negara. Jadi dia punya hak dan kewajiban yang juga banyak ya. Mungkin itu juga akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Mungkin peraturan di negara yang A beda, di negara B beda, sedangkan dia punya dua-duanya kan hak dan kewajibannya. Jadi mungkin itu akan menimbulkan persoalan lagi. Nah, oleh karena itu tentunya harus ada cara ya untuk mengatasi permasalahan ini, bipatrid dan apatrid ini. Jadi dalam hal ini dia bisa mereka diminta untuk mengupayakan bahwa mereka hanya punya satu kewarganegaraan saja ya. Bagaimana anak-anak yang lahir dengan bipatrid nantinya ada waktunya nih untuk dia disuruh memilih ya, mau milih yang mana nih, bebas kalau kamu mau yang mana, pilih satu ya misalnya ya. Dan ya sebaiknya dia mau melepaskan salah satunya karena itu adalah bagian juga ya untuk mempermudah tadi ya urusan-urusan kependudukan ya misalnya di negara-negara tersebut. Dan untuk apatrid pun diminta untuk mengupayakan dia untuk memiliki satu kewarganegaraan ya, jangan sampai nggak punya banget nih kewarganegaraan. Jadi mungkin bisa mengikuti proses atau prosedur yang ada di negaranya ya terkait pengajuan untuk menjadi warga negara. Kayak tadi ya di Indonesia diatur ya dalam undang-undang. Nanti mereka bisa lihat misalnya milih mau jadi warga negara apa gitu ya. Di situ cari peraturannya, prosesnya, prosedurnya seperti apa agar bisa mendapatkan kewarganegaraannya ya. Itu adalah cara nih untuk meminimalisir permasalahan yang hadir atau yang muncul karena kewarganegaraan tadi ya. Dan kemudian selanjutnya di sini kita akan melihat makna dari hak dan kewajiban itu sendiri. Ini juga hal yang teman-teman mungkin sudah biasa ya, sudah tahu lah ya seperti apa. Hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dengan orang lain, tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Jadi kalau berbicara hak, kita punya hak, setiap individu, setiap manusia punya hak yang itu nggak boleh diambil ya atau dirampas oleh orang lain secara paksa ya. Kita bebas untuk menjalankannya atau untuk memperoleh hak kita tanpa ada batasan atau paksaan dari orang lain ya. Jangan diambil gitu ya, kita punya hak untuk itu, kita pertahankan. Kemudian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung bagaimana situasinya ya. Jadi kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan kalau kita sudah dapat hak kita ya, ataupun kita harus lakukan dulu kewajiban untuk nanti kita mendapatkan hak kita ya. Itu tergantung situasinya seperti apa. Nah, bagaimana dalam hal kewarganegaraan? Nah, di sini kita lihat
Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat ya di Undang-Undang Dasar ya, tadi seperti kata siapa tadi ya yang memberikan contoh, Maulina ya, memberikan contoh ada di pasal 27 sampai 34. Nah, nanti kita bisa lihat ya apa saja yang menjadi bagian dari hak kita sebagai warga negara, begitu juga dengan kewajiban ya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik. Serta hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, namun dalam pemenuhannya harus seimbang. Jika tidak seimbang, bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Nah, jadi kita harus tahu ya, apa saja yang menjadi kewajiban kita, apa saja yang menjadi hak kita, dan kita harus melakukannya dengan seimbang. Jadi jangan cuma menuntut hak saja tanpa melakukan kewajiban kita. Nah, yang seperti ini bisa dikenai ya masalah hukum, misalnya dia sudah mendapatkan haknya tapi dia nggak mau lakuin kewajiban, yang bisa dituntut, bisa dipermasalahkan ya. Misalnya hal-hal kecil seperti kewajiban membayar pajak nih tapi kita nggak bayar-bayar gitu ya, pajak kendaraan misalnya, itu juga bagian dari kewajiban kita ya sebagai seseorang yang memiliki kendaraan misalnya ya, pajak bumi dan bangunan. Nah, itu adalah hal yang penting juga untuk kita bayar. Kalau misalnya sampai ada masalahnya kita nggak bayar ya, kita bisa saja nanti dituntut atau dipermasalahkan, terkena jalur hukum dan lain sebagainya. Jadi memang harus seimbang dan harus terus diperhatikan ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk atau rakyat yang sudah menetap di suatu wilayah dari sebuah negara. Sebentar ya. Oke, jadi di sini diperhatikan ya bahwa memang kita sebagai sebagai warga negara sudah mendapatkan, sudah ditentukan nih apa saja hak kita dan bagaimana kewajiban-kewajiban kita ya. Di sini ada beberapa contoh ya tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia beserta dengan pasal-pasal yang mengaturnya ya. Dimana ya seperti kata Maulina tadi ya sudah tercantum di dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana contohnya nih dia berhak mendapatkan perlindungan hukum ya, setiap warga negara itu berhak ya untuk mendapatkan perlindungan hukum bagaimanapun misalnya perbedaannya ya, orang miskin dan kaya gitu biasanya kan kalau kita lihat yang terjadi mungkin berbeda, tapi sebenarnya kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ya yang sama setiapnya ya. Ini bisa dilihat yang nomor 3, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Jadi misalnya orang kaya bisa bayar pengacara mahal-mahal, mangga, tapi kita juga bisa dapat perlindungan hukum dari pengacara yang tidak dibayar ya, pengacara pemerintah misalnya ya. Itu adalah suatu proses yang kita punya, kita berhak untuk mendapatkannya. Kemudian berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini juga menjadi bagian dari hak warga negara tentunya yang didapat dengan berbagai cara atau proses atau kewajiban tertentu yang harus kita lakukan ya, sama ya semuanya ya, untuk hak dan kewajiban harus seimbang tentunya. Kemudian kita juga punya kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dipercayai. Jadi ya walaupun permasalahan ini mungkin kalau di Indonesia suka bikin heboh ya, bagaimana kita memilih
Misalnya ada orang yang mau pindah agama, yang heboh netizennya, yang heboh orang lain gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya urusan dia dengan Tuhan ya, itu terserah dia aja bagaimana gitu ya. Karena negara pun membebaskan kita untuk memilih dan menjalankan apa yang kita percayai ya. Kemudian dari kewajiban pun wajib berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Kita wajib nih ikut bela negara. Kalau teman-teman sudah belajar di Pancasila ya, kita bisa membela negara dengan cara-cara yang tidak militer ya, dengan cara-cara lain lah yang membawa negeri ini atau mempertahankan negara ini. Kemudian ini wajib ya, wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya ya. Itu adalah hal yang perlu juga untuk kita lakukan atau wajib nih kita sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya ada wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ya, kita harus tahu ya, misalnya kita punya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Tentunya kita juga harus memperhatikan nih apa aja peraturan yang ada dalam undang-undang, dan itu yang harus kita jalankan. Jadi walaupun kita punya kebebasan, kita harus tahu juga nih seperti apa kebebasannya, batas-batasnya ya. Jadi jangan sampai melampaui itu, karena mungkin bisa jadi terkena permasalahan hukum nih kalau kita melampaui dari aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang. Kemudian berikutnya wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini contohnya juga ya, bagaimana bela negara itu adalah hal yang perlu ya, atau yang harus kita lakukan sebagai warga negara Indonesia ya. Cara untuk menjaga kedaulatan negara itu banyak ya. Kita bisa melakukan salah satu di antaranya atau mencoba beberapa hal-hal lainnya yang bisa kita coba untuk kita ikut dalam upaya pembelaan negara. Nah, untuk materi hari ini sampai di sini. Kemudian ini ada satu tugas teman-teman untuk menulis ya di Microsoft Word aja, terus di-upload di channel pertemuan 5 ini ya, di bagian filesnya aja nanti di-upload. Pertanyaannya adalah apa hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara Indonesia. Jadi teman-teman nih sebagai warga negara Indonesia, apa saja hak dan kewajibannya ya untuk Indonesia misalnya ya, atau untuk yang ada hubungannya dengan institusi perkuliahannya sendiri ya. Itu saya minta teman-teman tulis bebas berapa aja dan dikumpulkan maksimal ya hari ini di jam 11.59 malam gitu, bebas lah sampai jam berapa, yang penting masih di hari yang sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi dan tugas? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, udah jelas. Sudah jelas semuanya? Jelas, Ibu. Ya, oke. Kalau gitu, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk perkuliahan hari ini mungkin saya cukupkan ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir dan sudah mengikuti. Nanti kalau misalnya hadir pertanyaan-pertanyaan lain, mangga silakan boleh ditanyakan di chat pertemuan atau di channel pertemuan kelima ini ya. Bisa langsung ditulis aja di conversation-nya. Kalau memang nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk materi selanjutnya, dan untuk perkuliahan pengganti nanti kita bicarakan lagi ya, karena kita lihat dulu mungkin kalau hari Selasa, tapi mungkin minggu depan aja ya, nanti kita diskusikan. Untuk itu terima kasih banyak, sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah, Ibu. Terima kasih. Iya, Dadah. dadah. Kiss bye.